aplikasi. Ketika kita misalkan Bapak Ibu hanya melakukannya analisis geospasial dari aplikasi QGIS misalkan atau dari aplikasi ArcGIS itu di satu wilayah, itu hanya kita misalkan menginput datanya di satu wilayah saja atau menginput parameter analisisnya di satu wilayah saja, itu kita akan menghabiskan banyak waktu gitu Pak untuk melakukan satu demi satu analisis yang mana kita harus mengulang prosesnya secara manual di aplikasi desktop tersebut. Nah, ketika kita punya keleluasaan dalam mengembangkan aplikasi geospasial software ini, maka kita bisa mengkondisikan gitu untuk supaya si aplikasi tersebut, supaya tools tersebut, supaya analitik tersebut bisa dilakukan berulang kali di wilayah yang berbeda. Nah, mungkin di bawah ada ilustrasi dua gambar. Di gambar kiri itu output peta persil tanah dari ATR BPN. Di sana menunjukkan bahwa itu hasil analisis nilai persil tanah, klasifikasi nilai persil tanah dari ATR BPN. Namun reportnya peta berupa peta berupa peta cetak yang mana dikeluarkan oleh ATR BPN, dan di sebelah kanannya ATR BPN juga mengeluarkan aplikasi yang interaktif yaitu Bumi ATR BPN untuk kita bisa mengecek langsung gitu zona nilai tanah di wilayah kita itu seperti apa. Nah, jika dibandingkan gitu antara antara peta cetak dengan peta interaktif itu sangat berbeda. Kalau peta cetak kita perlu melakukan analisis di tempat lain gitu untuk uh, mendapatkan informasi dari wilayah yang berbeda gitu, tidak interaktif, kita tidak bisa merubah datanya, kita tidak bisa merubah hasilnya, tidak bisa melakukan perbaikan. Nah, ketika kita mengembangkan aplikasi sendiri, maka kita punya keleluasaan untuk memberikan informasi yang lebih utuh dan bisa dirubah secara lokasi maupun secara waktu kepada user-user kita, kepada pengguna dari aplikasi kita. Yang ke Mungkin lanjut ke yang empat itu adalah interoperability atau kemampuan terintegrasi. Nah, ketika kita melakukan proses analisis di lokal kita menggunakan aplikasi desktop, itu kita tentu juga bisa melakukan integrasi dengan berbagai macam data. Tapi ketika kita mengembangkannya dalam bentuk aplikasi, akan ada banyak kemudahan yang dapat kita kembangkan. Kita dapat terintegrasi dengan aplikasi lain misalkan di dalam satu perusahaan ataupun mengintegrasikan aplikasi kita keluar servis yang telah kita kembangkan, maupun kita misalkan berlangganan servis dari luar, kita dapat dengan mudah punya opsi untuk uh, mengintegrasikan hal tersebut. Jadi itu salah satu keuntungannya. Yang kelima dan keenam adalah sustainability dan discoverability. Jadi sustainability ini memungkinkan si aplikasi kita ini akan dengan mudah di-maintain dan dikembangkan lebih lanjut, dan sehingga yang kemudahan untuk mencari informasi bagi usernya, baik berupa uh, berdasarkan data temporalnya, misalkan mau melihat data tahun 2007, itu masih tersimpan dengan baik gitu, daripada kita harus mencari file mana ya hasil analisis dari tahun 2007 gitu. Nah, ketika kita membuat aplikasi berbasis geospasial ini, baik di website atau di desktop, kita bisa membuat hal-hal tersebut menjadi lebih mudah. Mungkin seperti itu untuk alasan pertanyaan mengapa. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga ya Pak. Nih di sini, kenapa sih kita harus mengembangkan aplikasi geospasial dan kapan kita membutuhkan sampai harus membuat aplikasi geospasial ini? Nah, yang mungkin ada dua hal yang sangat penting menurut saya. Ketika Bapak menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan pertanyaan di mana. Nah, itu jawaban yang paling tepat dan paling superpower untuk menjawab pertanyaan di mana tentu adalah geospasial. Nah, tapi bagaimana cara mengoperasikannya tadi tentu dengan mengembangkan aplikasi. Ketika aplikasi tersebut kita sudah dapat kembangkan, maka beberapa keuntungan yang dapat kita hadirkan di antaranya kita dapat memvisualisasikan petanya secara interaktif. Kemudian ketika kita akan berhadapan dengan banyak user atau pengguna misalkan dari bidang lain atau dari user pengguna publik kita itu bisa langsung menghandle penambahan user tersebut. Kita dapat dengan mudah mempublikasi aplikasi yang kita kembangkan. Kemudian yang tadi juga ketiga, kita dengan mudah mengintegrasikan berbagai macam format data dan sistem di luar dari sistem yang kita kembangkan. Kemudian selanjutnya adalah kapan sih sebetulnya kita membutuhkan pengembangan aplikasi ini, ketika kita butuh mengambil keputusan berdasarkan sistem gitu. Jadi kita dapat menggunakan tools-tools geospasial ini atau aplikasi geospasial ini dalam rapat-rapat penting kita untuk melihat langsung aset-aset kita,
terus untuk melihat langsung kondisi geografinya, untuk menilai langsung sehingga keputusan-keputusan yang diambil lebih on point dan lebih tergambarkan di lapangan secara kondisinya tersebut. Nah, yang lain juga kita dapat menstandarisasi kondisi data dan informasi yang kita delivery. Ketika kita membuat peta cetak, mungkin itu akan berbeda sesuai dengan publisher atau yang menerbitkan si peta cetak tersebut. Jadi itu sangat berkaitan dengan kemampuan individu ketika melahirkan peta cetak. Namun ketika kita mengembangkan aplikasi geospasial, hasil informasi kita dapat seragamkan. Mau usernya siapapun, hasil informasi yang diekstrak dari aplikasi tersebut akan seragam gitu. Jadi kita dengan mudah menstandarisasi informasinya tersebut. Kemudian di sini karena pembahasannya berkaitan dengan berbagai macam sektor, saya akan menggambarkan sedikit di zaman sekarang atau dewasa kini pemanfaatan geospasial software eh, aplikasi itu sudah sangat masuk ke berbagai macam bidang. Ya, semua yang berkaitan dengan industri yang memiliki pertanyaan di mana itu akan selalu punya kebutuhan untuk pengembangan aplikasi geospasial. Contohnya Bapak, sekarang saya bekerja di Tower Bersama Infrastructure Group itu di perusahaan telekomunikasi uh, yang berbasis di tower provider atau pengembangan infrastruktur tower khusus untuk operator-operator telekomunikasi dan juga ada fiber optik di sana. Di perusahaan saya pemanfaatan geospasial itu sangat masif, baik itu yang memiliki title sebagai geospatial engineer maupun yang non engineer geospasial. Ini sangat digunakan sangat masif gitu Pak, dari berbagai macam lini menggunakan geospasial sebagai tools dasar mereka. Nah, dengan pemanfaatan pengembangan aplikasi geospasial ini memudahkan proses-proses operasional yang tadinya dilakukan secara berulang, kita dapat kemas menjadi solusi aplikasi geospasial yang dapat digunakan secara bersama dan terstandarisasi. Di antaranya mungkin untuk sektor-sektornya ada private sector, ada government sector atau di public sector, dan ada juga third party sector, baik itu yayasan maupun akademik. Di sini eh, setiap sektor atau setiap industri itu pasti memiliki berbagai macam permasalahannya. Nanti akan saya coba jelaskan bagaimana cara memilah atau mencari sudut pandang terkait permasalahan mana yang harus diselesaikan secara pendekatan geospasial maupun permasalahan mana yang kita bisa selesaikan berdasarkan pendekatan industri dengan bantuan sudut pandang geospasial tersebut. Mungkin ini Bapak-bapak uh, bisa dibaca saja. Nanti untuk materinya akan di-share juga. Um, saya akan ambil contoh saja, misalkan di transportasi dan logistik. Jadi kalau misalkan Bapak-bapak juga menggunakan aplikasi Gojek, Grab, itu pasti sangat familiar dengan aplikasi tersebut. Ketika kita buka di aplikasi tersebut, udah ada langsung disajikan peta untuk mencari, misalkan kita order, kita ngasih tahu lokasi kita di mana, terus ordernya akan diambil sama driver siapa, drivernya akan datang ke kita berapa menit, nanti kita akan pergi ke tujuan kita itu berapa menit, dikasih rutenya juga, terus nanti ongkosnya berapa. Semua hal tersebut dimungkinkan karena ada perkembangan dari aplikasi geospasial tersebut. Jadi hal tersebut sudah dapat diestimasi dengan pendekatan geospasial. Di antaranya yang berkaitan dengan transportasi dan logistik eh, adalah road network analytic atau analisis dari jalan. Kemudian mungkin eh, ada properti dan real estate. Nah, di properti dan real estate ini gimana caranya kita menilai suatu kawasan itu bernilai tinggi atau tidak, suatu kawasan tersebut memiliki wilayah yang strategis atau tidak berdasarkan misalkan rencana pemerintah. Contohnya eh, ada RDTR atau rencana tata ruang dari pemerintah itu seperti apa. Misalkan ada satu kawasan yang memang dipersiapkan untuk kawasan industri, dipersiapkan untuk kawasan pemukiman. Nah, kita bisa menilai properti yang kita akan akuisisi atau properti milik kita itu ada di wilayah mana secara rencana pemerintahnya, wilayah tersebut akan seperti apa. Kita biasa sebut sebagai blueprint misalkan ya Pak, kalau kita tahu blueprintnya dari suatu wilayah, kita dapat keuntungan informasi tersebut. Nah, atau juga misalkan di wilayah rumah kita itu secara properti untuk FMCG atau FMB secara makanan gitu, dapat gampang nggak sih cari makanan di sana gitu, atau ke kantor pemerintahan itu dekat atau enggak, ke rumah sakit itu dekat atau enggak, itu dapat sangat dimungkinkan di
uh, uh, penggunaan aplikasi geospatial software ini. Dan banyak berkaitan dengan location intelligence atau geospatial software intelligence. Nah, di sini juga di pemerintahan tentunya kita banyak melihat aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk yang berbasis WebGIS gitu. Kita banyak tahu misalkan WebGIS dari Kemendagri, WebGIS dari KLHK yang sangat populer gitu, WebGIS dari ATR BPN, dari BNPB. Rata-rata semua government itu punya basic WebGIS-nya sendiri. Mereka mempublikasi WebGIS-nya sendiri. Sehingga pemerintah di tahun kemarin, di baru-baru ini, atau sudah meluncurkan One Map Policy atau satu data. Itu juga dasarnya untuk menstandarisasi uh, penggunaan peta tersebut di sini. Dan juga nanti ada di third party. Nah, di third party ini kita uh, berkaitan dengan yayasan atau dengan akademisi yang mana memanfaatkan juga data-data geospasial dalam bentuk aplikasi geospasial untuk mengembangkan aplikasi yang mereka butuhkan sesuai dengan fungsi dari kemanfaatan yayasannya tersebut. Nah, misalkan ada yang berkaitan langsung dengan geospasial, open geospasial, ada humanitarian mapping, di antaranya adalah OpenStreetMap, di mana dia mengembangkan aplikasi yang biasa kita gunakan untuk sebagai alternatifnya dari Google Map, misalkan Pak. Jadi ada POI atau Point of Interest dari OpenStreetMap, ada data jalan dari OpenStreetMap yang berbasis kontribusinya dari komunitas. Nanti akan saya coba jelaskan lagi terkait dengan komunitas. Nah, di sini sebagai gambarannya, di teknologi sendiri itu sudah memiliki berbagai macam partner dan network yang sudah bekerja sama dengan teknologis. Jadi dari awal mula teknologis berdiri sudah bekerja sama dengan berbagai macam bidang. Ini membuktikan bahwa geospasial itu akan selalu punya tempat dan potensi untuk dimanfaatkan di berbagai industri maupun di berbagai bidang. Baik itu tadi dari private sector, public sector maupun dari third party sector. Jadi kita akan selalu optimis bahwa penggunaan aplikasi geospatial software itu akan selalu dibutuhkan dan menjadi terus pembantu utama untuk analitik di masa depan. Mungkin yang selanjutnya, uh, saya pengen menekankan kenapa kita harus memilih open source atau sekarang misalkan bapak-bapak masih menggunakan produk-produknya enterprise dari provider geospasial. Di sini, kenapa kita harus memilih open source? Ternyata ada beberapa alasan kenapa kita harus pilih open source tersebut. Di antaranya adalah penghematan biaya, karena kita tidak perlu lagi membeli licensing, misalkan setiap tahun atau setiap bulan berlangganan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kita bisa kembangkan semua aplikasi yang kita miliki, namun dengan menggunakan source code dari open source. Dan saya sebagai praktisi di sini uh, merasa penggunaan open source itu sudah sangat powerful gitu Pak. Jadi semua permasalahan yang berkaitan dengan geospasial bisa dicari solusi open source-nya. Jadi mungkin itu adalah pendekatan pertama. Selama solusi-solusi dari open source itu masih tersedia, kita akan mengusahakan terlebih dahulu untuk menggunakan source code dari open source sehingga kita tidak bergen- tidak ber, eh, ketergantungan dengan penggunaan aplikasi-aplikasi enterprise yang cenderung mahal. Kemudian ya tadi ada fleksibilitas dan kolaborasi. Sehingga karena komunitasnya terus berkembang, pengembangan aplikasinya juga dapat mengikuti perkembangan dari kontribusi dari komunitasnya. Jadi saya pun merasa gitu Pak, dari misalkan saya 2 tahun pas ketika kerja dan sekarang sudah masuk ke tahun ke-7 ketika bekerja, itu uh, komunitas open source-nya terus berkontribusi sehingga aplikasi yang saya kembangkan pun terus berkembang, dapat mengikuti perkembangan teknologinya itu sendiri. Apalagi dengan perkembangan AI sekarang, itu bisa sangat membantu dari pengembangan open source. Jadi akan lebih banyak lagi tools-tools gratis yang bisa kita manfaatkan. Terus mungkin ini ada sedikit uh, sudut pandang bagaimana caranya kita memisahkan permasalahan geospasial maupun permasalahan industri. Jadi mungkin dari bapak-bapak di sini pelaku industri itu bisa melihat bagaimana permasalahan yang ada di industri bapak-bapak masing-masing. Nah, ketika di permasalahan tersebut, apakah permasalahan tersebut itu berkaitan dengan permasalahan
permasalahan tersebut berkaitan dengan permasalahan geospasial, kita dapat